Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas koneksi antar materi modul 2.1, yaitu pembelajaran berdiferensiasi bersama saya Fitrahmi, CGP Angkatan 3 Kabupaten Subang. Apakah pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan yang dibuat meliputi 1. Tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. 2. Respon guru terhadap kebutuhan belajar semua muridnya. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang keempat, manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima, penilaian berkelanjutan. Ada 3 kategori kebutuhan belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Dilaksanakan berdasarkan hasil penilaian diagnostik. Kesiapan belajar atau readiness adalah kapasitas untuk mempelajari materi baru. Kesiapan belajar bukanlah tentang tingkat intelektualitas atau IQ, tetapi lebih kepada informasi tentang apakah pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki murid saat ini sesuai dengan pengetahuan atau keterampilan baru yang akan diajarkan. Tujuannya untuk memodifikasi tingkat kesulitan pada bahan pembelajaran sehingga dipastikan murid terpenuhi kebutuhan belajarnya. Yang kedua, minat murid. Ada minat situasional, yaitu minat yang muncul karena situasinya yang menggembirakan atau menarik. Yang kedua, minat individu, minat yang muncul secara alami dari seseorang terhadap objek tertentu. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menarik minat? Yang pertama, menciptakan situasi pembelajaran yang menarik atau humor, kejutan, permainan, visualisasi, dan sebagainya. Menciptakan konteks pembelajaran yang dikaitkan dengan minat individu murid, mengkomunikasikan nilai manfaat materi, menciptakan kesempatan-kesempatan belajar. Yang ketiga, profil belajar. 1. Preferensi terhadap lingkungan belajar, misalnya suhu ruangan, tingkat kebisingan, pencahayaan, dan sebagainya. Yang kedua, pengaruh budaya. Ada yang santai, terstruktur, ada yang pendiam, dan ada yang ekspresif. Yang ketiga, preferensi gaya belajar, visual, auditori, kinestetik, atau gabungan. 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi. Ada diferensiasi konten, yaitu apa yang diajarkan kepada murid dengan mempertimbangkan pemetaan kebutuhan belajar murid dari segi kesiapan belajar, minat, dan profil belajar, atau kombinasi dari ketiganya. Diferensiasi proses, yaitu guru perlu memahami apakah murid akan belajar berkelompok atau mandiri, mengembangkan kegiatan bervariasi yang mengakomodasi gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Pada kegiatan ini yang bisa dilakukan guru, misalnya kegiatan berjenjang, memberikan pertanyaan pemandu, agenda individu, variasi lama waktu, kegiatan bervariasi, dan pengelompokan fleksibel. Yang ketiga, diferensiasi produk, yaitu berbagai macam variasi produk yang dipilih murid dalam penugasan, misalnya berupa karangan, tulisan, hasil tes, pertunjukan, atau presentasi. Koneksi dengan modul lain. Kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain. Di modul 1.1, guru penggerak belajar bagaimana caranya menjadi pembelajar merdeka yang bisa menginternalisasikan pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana seorang guru diharapkan bisa ingarso sung tulodo ing madyo mangun karso dan tutpuri handayani.
Pendidik juga hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Di modul 1.2, guru penggerak diharapkan memahami nilai dan peran guru penggerak dalam mewujudkan pelajar berprofil Pancasila. Di modul 1.3, guru penggerak merumuskan visi dan menjalankan perubahan menggunakan paradigma dan model inquiry apresiatif. Di modul 1.4, guru penggerak memahami budaya positif dan menerapkan strategi disiplin positif untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada murid. Di modul 2.1 ini, guru penggerak diharapkan bisa merencanakan RPP berdiferensiasi dan melaksanakannya di kelas. Serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran, dan cara-cara mengukirnya. Seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya, guru mengukir manusia yang memiliki hidup lahir dan batin. Terima kasih, semoga tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.